Ah, kita bersyukur kalau malam hari ini pun, atau sore ini, atau siang hari ini, kita berusaha berkumpul bersama-sama kembali untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, tema atau judul yang hendak saya bawakan sore ini, yaitu dengan judul Gulungan yang termeterai dan anak domba yang terluka, yang terdapat di dalam buku Wahyu pasal ke-5. Nah, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari Wahyu pasal 5 ini? Roh Nubuat di dalam buku Testimonies to the Church, jilid ke-9, halaman 267, mengatakan, Wahyu pasal 5 perlu dipelajari dengan cermat. Ini sangat penting bagi mereka yang akan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di zaman akhir ini. Nah, kita sudah pelajari bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah pengerja-pengerja Tuhan yang membawa pekabaran keselamatan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mempelajari apa yang Yohanes hendak katakan kepada kami kita sekalian pada kesempatan ini. Nah, Wahyu 5 adalah merupakan kelanjutan dari penglihatan pasal keempat. Pasal keempat menyatakan Allah Bapa di tahtanya. Di tengah-tengah empat makhluk hidup dan 24 tua-tua. Dalam meninjau pasal-pasal awal kitab Wahyu, jelaslah bahwa pasal pertama menampilkan Yesus Kristus sebagai imam di antara ketujuh lampu. Pasal 4 menampilkan Bapa sebagai pencipta yang bertakhta. Nah, pasal 5 ini sekarang menyajikan baik Bapa maupun Putra dan menunjukkan kelayakan Putra Tuhan. Sebelum saya teruskan, saya ingin berdoa pendek ya. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan ini. Kami dapat berkata-kata melalui firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah kami, memimpin kami di dalam membawakannya agar dapat menjadi pimpinan jalan kami di atas dunia ini yang menjadi umat-Mu yang membawa terang ke dalam dunia ini. Kosongkanlah hati kami, bukalah kepikiran kami untuk menerimanya, karena kami hanya meminta di dalam nama Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Nah, Wahyu 5 ayat 1 mengatakan, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dikatakan di sini bahwa ditulis di sebelah dalam dan di sebelah luarnya. Nah, hal yang sangat penting karena ditulis 2 kali. Baik di dalam maupun di luar. Lalu dikatakan di sini juga bahwa Dia yang duduk di takhta ini yang memegang gulungan kitab ini. Bahkan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, kita sudah pelajari apa artinya meterai. Ya, yaitu sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh sembarangan orang kecuali pemiliknya. Nah, kita lihat gulungan yang digambarkan di tangan kanan Tuhan dimeteraikan dengan 7 meterai dan jelas sangat penting bagi seluruh penghuni surga. Pertama-tama itu dipegang di tangan kanan Bapa yang menunjukkan bahwa itu berkaitan dengan kuasa dan otoritasnya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru
Dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga ataupun yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Hal yang kedua, seorang malaikat yang kuat dan perkasa mengumumkan kepada seluruh alam semesta tentang gulungan itu, yang tidak seorang pun layak membukanya. Nah, saya gunakan di sini kata layak. Tidak dapat dibuka bukan karena besar, tebal, atau keras, melainkan karena tidak ada yang layak untuk membukanya. Nah, di mana Muhammad ya? Di mana Buddha? Di mana Konfusius? Mengapa mereka tidak maju dan membuka meterainya? Tidak ada satupun yang bergerak. Wahyu 5 ayat 4 mengatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Kita menyaksikan reaksi yang tulus dari Yohanes ketika dia menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk membuka kitab itu. Hampir tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa dia banyak menangis, bahkan sangat saat dikelilingi oleh suasana surga yang agung. Semua ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting tentang gulungan ini. Mengapa sampai Yohanes menangis? Karena di dalam gulungan ini tercantum seluruh sejarah kemanusiaan serta hari depan mereka. Dan tidak ada orang yang layak membukanya. Akhirnya, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ketika seseorang diketemukan yang layak untuk membuka gulungan itu, tangkapan dari penghuni surga menegaskan pentingnya hal itu. Siapa yang dapat, yang layak membuka gulungan kitab itu? Singa dari suku Yehuda. Orang yang didapati layak untuk membuka gulungan itu digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Seperti kita sudah pelajari dalam pelajaran yang lalu, Yehuda adalah suku pemimpin Israel dan singa adalah lambangnya. Keluarga kerajaan Daud yang berasal dari suku Yehuda akibatnya memiliki singa sebagai panjinya juga. Dalam nubuatan Yakub tentang Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 8-12 terdapat sejumlah kaitan antara Yehuda dan singa. Singa menunjukkan kedaulatan, kepemimpinan, keberanian, kekuatan, dan kerajaan. Sifat-sifat ini sangat berlaku bagi Yesus Kristus dalam keadaan surgawinya. Keagungannya menunjukkan kuasanya untuk menangani musuh-musuhnya. Kuasanya untuk mengakhiri pemerintahan setan dan menghancurkan semua yang bersekutu dengan si penipu besar ini. Singa juga berbicara tentang Kristus hubungan dengan keadilannya sebagai kerabat penebus yang agung. Kristus juga disebut sebagai akar Daud. Istilah yang diambil dari kitab Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul si Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Isai adalah bapaknya Raja Daud. Artinya,
batang atau pucuk atau akan keluar dari batang atau tunggul atau dari keluarga Isai. Dengan kata lain, Kristus akan menjadi keturunan Daud. Nabi Yesaya menambahkan di dalam Yesaya 11 ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nubuatan ini juga digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dia akan menjadi akar Daud, namun dia juga akan mendahului Daud. Dia bukan hanya keturunan Daud, dia sudah ada sebelum Daud. Bahkan dia akan menjadi nenek moyang Daud. Ini terbukti menjadi teka-teki bahkan bagi pola pikiran orang Yahudi. Yesus selama pelayanannya di bumi menggunakan fakta ini untuk secara efektif membungkamkan orang-orang Farisi yang terus-menerus mencela dan mencoba menjebaknya dalam pertanyaan-pertanyaan licik. Matius mencatat bagaimana Yesus bertanya kepada orang Farisi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya juga? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Seluruh senario teka-teki yang tak terpecahkan bagi para penentang Yesus. Fakta bahwa dia adalah akar dari Daud menunjukkan bahwa dia bukan hanya nenek moyang Daud, tetapi dia telah ada sejak kekekalan. Dia adalah Tuhan dalam posisi anak. Oleh karena itu, dua istilah, singa dari Yehuda dan akar Daud menunjukkan kerajaan dan kelahiran Kristus dan keilahiannya yang mewakili kepenuhan otoritasnya dan juga kepenuhan kuasanya. Namun, mengapa hanya Kristus yang layak? Dia, Kristus, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan itu dan membuka ketujuh meterainya. Kristus telah memperoleh kemenangan dan kemenangan ini telah memampukan dia, melayakkan dia untuk mengambil gulungan itu. Kristus adalah anak domba, dikatakan. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Perlu diingat, ditulis di sini, seekor anak domba. Yohanes melihat seekor anak domba di depan takhta. Tidak ada singa. Seperti banyak simbol surgawi lainnya, ini bukan domba literal, melainkan Yesus Kristuslah yang secara harafiah adalah seorang manusia. Manusia Kristus Yesus. Di sini dia digambarkan dalam tubuh kemuliaannya. Selamanya manusia, selamanya terhubung dengan umat manusia. Tetapi mengapa dia digambarkan sebagai anak domba? Padahal dia sebenarnya adalah manusia. Nah, istilah anak domba adalah kiasan. Dalam hal ini, yang mencerminkan kembali misi duniawi Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada dunia, ia menyatakan
di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yang kata Paulus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Istilah ini menyiratkan kelemah lembutan, kerendahan hati, penurutan, dan penyerahan hati putra. Kata Yunani asli yang digunakan pada kesempatan ini berarti anak domba kecil. Dalam kitab Wahyu, kata domba selalu anak domba kecil. Beberapa versi Alkitab menyatakannya sebagai anak domba peliharaan. Bayangkan, anak domba yang dipersembahkan, hidup bersama-sama pemiliknya di dalam rumah. Anak-anak mereka terlebih bermain-main dengan domba yang kecil ini. Tetapi pada satu hari, dia dikorbankan. Betapa hati anak-anak terlebih sakit melihatnya. Namun inilah anak domba satu-satunya yang di dalam perjanjian lalu, di mana kata untuk anak domba kecil ini digunakan di dalam Yohanes 21 ayat 18. Di sini Yesus dalam menyapa Petrus berkata, beri makan domba-dombaku. Apa yang sebenarnya Yesus katakan adalah memberi makan domba-domba kecilku. Yesus dalam keadaan surgawinya yang agung digambarkan dengan cara ini. Antara lain, menyiratkan kasih sayang dan hubungan yang dekat dan penuh kasih. Pada contoh pertama, menggambarkan hubungan antara bapak dan anak. Hubungan berharga yang ada antara bapak dan anak. Ini dinyatakan oleh Romo Luat dalam gambaran yang indah tentang penyatuan kembali antara Yesus dan Bapaknya ketika Yesus kembali ke surga. Dikatakan semua ada di sana untuk menyambut penebus. Roh nubuat di dalam Desire of Ages halaman 884 mengatakan mereka sangat ingin merayakan kemenangannya dan memuliakan raja mereka. Ia masuk ke hadirat Bapaknya. Dia menunjuk kepada kepalanya yang terluka, sisi yang tertusuk, kaki yang terluka. Dia mengangkat tangannya, membawa bekas paku. Dia mendekati Bapa. Suara Tuhan terdengar menyatakan bahwa keadaan dipenuhi. Tangan Bapa melingkari anaknya dan firman diberikan. Berilah semua malaikat Tuhan menyembah dia. Biarlah mereka bersorak-sorai. Ini adalah gambaran yang indah tentang sifat intim ketuhanan. Tentang kasih sayang antara Bapa dan Putra. Mungkin ungkapan anak domba kecil juga menunjukkan kasih sayang yang juga dimiliki oleh Tuhan dan Kristus bagi kita. Itu juga dapat menunjukkan pada betapa berharganya Kristus bagi orang percaya. Yesus dapat lebih dekat dan lebih berharga bagi kita daripada orang duniawi manapun. Seperti yang dinyatakan dalam lagu pujian, kita kenal semua, yang berbunyi, aku miliknya dan dia milikku selamanya. Akan tetapi, Pewahyu menunjukkan bahwa Yesus Kristus lebih dari sekadar anak domba kecil. Yesus seekor anak domba seperti telah disembelih. Gambaran ini tidak hanya menunjukkan anak domba yang telah disembelih, karena Kristus ini telah bangkit. Itu mengacu pada dia yang menunjukkan tanda-tanda kematiannya. Dia menanggung luka penderitaan. Dia yang mengalami luka mematikan yang telah sembuh. Yesus dalam tubuh kemuliaannya sekarang berada di surga. Oleh karena itu,
tubuh yang dimuliakan itu adalah tubuh yang terluka, yang mengandung bekas luka pertempuran. Nah, menurut ilmu kedokteran, terlebih di dalam ilmu bedah umum, ada 5 klasifikasi luka yang harus dapat ditahan oleh manusia. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, luka tumbukan, yaitu luka kalau tabrakan, nah, terjadi memar. Luka kedua, luka robek, luka tembus, luka berlubang, dan luka sayat. Kelima jenis luka ini harus dapat ditahan oleh manusia. Dan kelima jenis luka ini dialami oleh Tuhan Yesus sekaligus, bukan satu persatu, melainkan sekaligus selama penderitaannya di kayu salib saat kematiannya. Bahkan ada 7 tempat di tubuhnya di mana dia dilukai. Di mana dia dilukai demi kita. Dia dilukai di kedua tangannya, di kedua kakinya, di dahinya, punggungnya yang terkoyak, dan lembungnya yang tertusuk. Ke-7 tempat luka ini sekaligus menunjukkan kemenuhan penderitaan. Rasa sakit yang menusuk, kedahsyatan penderitaannya atas nama orang yang berdosa. Namun bekas luka ini sama sekali tidak merusak tubuh kemuliaan Yesus dalam keadaan surgawinya. Tidak diragukan lagi, dari 7 luka di tubuh Yesus yang dimuliakan ini, pancaran cahaya memancar seperti tanduk. Mereka menyatakan kepada alam semesta penderitaan Kristus yang tak terkatakan dan kemenangan yang menjadi miliknya. Yesus berada di tengah-tengah takhta kemuliaan kerajaan, namun daya tarik utama adalah penyembelihan anak domba. Tema dominan dari istana surga adalah Kristus yang disalibkan. Prinsip yang berlaku adalah pengorbanan diri. Pengorbanan diri dalam pribadi putra yang terluka ini adalah prinsip kerajaan Tuhan. Ini adalah harga penebusan, harga kemenangan atas perampasan kekuasaan, harga tebusan untuk umat manusia yang kalah sebagai hasil dari kemenangannya. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Yesus digambarkan memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Kita dapat melihat referensi dalam firman Tuhan. Tanduk dan mata terdapat di dalam misalnya Bilangan 23 ayat 22, Ulangan 33 ayat 17, 1 Samuel 2 ayat 1 dan 10, 2 Samuel 22 ayat 3, 1 Raja-Raja 22 ayat 11, Mazmur 75 ayat 4, Mazmur 132 ayat 17, Daniel 7 ayat 20-21, Daniel 8 ayat 5. Roh di dalam Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5. Tanduk menunjukkan kesempurnaan kekuatan dan kuasa. Istilah kiasan untuk menggambarkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus dalam keadaan surgawinya. 7 menandakan kekuatan penuh, lengkap dan tak berujung. Dengan kata lain, itu menandakan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Namun selama ia ada di planet ini, ia mengesampingkan sifat-sifat surgawinya dan menjalani kehidupan di bumi sebagai manusia. Dia tidak menjalankan kuasa ilahinya. Dia mengesampingkannya, tetapi sekarang kemahakuasaannya diaktifkan kembali di dalam dirinya. 7 mata menggambarkan Kristus dalam keadaan surgawinya.
Mata menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Akibatnya angka 7 menyiratkan kebijaksanaan yang sempurna dan lengkap. Dan kata lain, 7 mata menunjukkan kemahatauan Yesus yang maha tahu, menunjukkan kesempurnaan hikmatnya. Ketujuh mata melambangkan fakta bahwa Kristus sekarang adalah maha taat, maha waspada, dan selalu waspada sehubungan dengan gerejanya di bumi ini. 7 mata juga berlaku dalam arti spiritual di bumi. Itu berlaku untuk Roh Kudus dalam pelayanannya. Ketujuh, Roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Mereka mencakup pelayanan para malaikat. Ibrani 1 ayat 14 mengatakan yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat adalah perwakilan dari pribadi ketiga ketuhanan dan berada di bawah arahannya di bumi. Ungkapan yang dikirim ke seluruh bumi dikutip dari Perjanjian Lama dan digunakan untuk menggambarkan pelayanan para malaikat Tuhan di dunia ini. Misalnya di dalam Zakaria 4 ayat 10 dan 2 Tawari 16 ayat 9. Ayat-ayat ini indah menyatakan bahwa agen Tuhan, mata Tuhan tersebar di seluruh bumi. Tidak ada yang tersembunyi dari Kristus. Mazmur 34 ayat 15, Ulangan 11 ayat 12, Mazmur 11 ayat 4, Amsal 15 ayat 3, Mazmur 66 ayat 7. Suatu hari kelak, bangsa-bangsa di dunia akan bersatu melawan Tuhan dan umatnya dalam upaya untuk menghancurkan mereka. Namun Tuhan Yesus sementara selamanya terbatas dalam dagingnya sebagai manusia, Tuhan namun mampu melihat aktivitas bangsa-bangsa melalui pelayan Roh Kudus dan para malaikat. Dia mengetahui setiap gerakan yang melawan umatnya. Namun justru dia yang layak mengambil gulungan itu. Wahyu 5 ayat 7 dan 8 mengatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Mengapa? Karena hari depan Anda dan saya ada tertulis di dalamnya. Masing-masing memegang satu kecapi. Rasa terima kasih, pengabdian, dan pemujaan penghuni surga dijelaskan di sini. Makhluk-makhluk ini jatuh di depan anak domba. Tindakan ini mengungkapkan pentingnya gulungan itu. Masing-masing mereka memegang kecapi. Surga adalah tempat melodi. Setiap orang yang hadir akan diberkati dengan musik. Dan musik ini akan spontan. Karena setiap individu akan meledak dalam melodi dan lagu. Setiap orang akan mengekspresikan kedalaman emosi mereka. Dengan gaya masing-masing. Menyanyikan bagian mereka sendiri. Dan bersama-sama mereka akan membuat orkestra dari jutaan instrumen. Namun tidak akan ada perselisihan. Tidak ada kesalahan. Tidak ada satu nada pun yang menggelegar jalan sendiri. Dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sekarang tiba-tiba ada pengharapan. Tidak ada pengharapan tanpa dia mengambil gulungan itu dari tangan Bapa yang duduk di atas takhta itu. Itulah sebabnya mereka bersorak-sorak memuji Tuhan karena ia telah datang ke dunia, mati bagi Anda dan saya, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya karena engkau telah
disembelih. Ada lagu baru karena gulungan sudah diambil dan dibuka. Menandakan penebusan sekarang dijamin. Terima tema utama kitab Wahyu adalah penebusan. Ketika seseorang akhirnya ditemukan untuk membuka gulungan ini, pengumuman yang menggema dibuat. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kematian anak domba adalah harga penebusan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Tuhan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Hanya ada satu yang berpredikat raja dan imam. Yaitu hanya Yesus. Karena seorang raja tak layak sekaligus juga sebagai imam. Namun umat sisa akan dijadikan raja dan imam di hadapan Tuhan. Setelah kerajaan surga menjadi kenyataan. Karena hanya di tempat itulah dapat bertemu antara kasih dan keadilan. Kasih, keselamatan berpadu dengan raja yang adil. Bukan atas kesanggupan diri sendiri, melainkan tergantung kepada anak domba yang telah tersembelih, telah mati bagi kita. Ia telah membayar segala dengan tunas sehingga ia menjadikan kita raja dan imam di hadapan Tuhan. Apabila Anda terjatuh di dalam pencobaan, ingatlah, ia telah menjadikan saudara dan saya raja dan imam. Itulah sebabnya Anda dan saya harus berlaku sebagai raja dan imam di dalam memenangkan kita di dalam segala hal. Tidak ada syarat lain selain asal kita bersedia menerimanya. Bukan karena saya melakukan sesuatu sehingga saya menjadi anak Tuhan. Melainkan karena ia. Karena saya. Karena ia. Karena saya menerima dia. Sehingga saya menjadi anak Tuhan. Itulah jasanya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Di sini kita diberikan gambaran sekilas tentang bala tentara surga yang mengelilingi takhta Tuhan kita. Jumlah malaikat dinyatakan lebih dari 100 juta. Adegan yang luar biasa ini disajikan. Malaikat-malaikat ini juga tidak berdiam diri. Mereka adalah utusan khusus Tuhan. Menunggu perintahnya. Pada kesempatan ini para malaikat berdiri dari paduan suara yang sangat besar. Kita hanya dapat membayangkan musik yang megah saat mereka membawakan lagu pujian 7 kali lipat untuk kelayakan anak domba. Ada 2 fase dalam lagu pujian ini. Kita perhatikan. Puji untuk anak domba. Yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7 pujian. Sedangkan dalam ayat 13 dan 14 berbunyi, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu
jatuh tersungkur dan menyembah. Berisi lagu pujian 4 kali lipat dari makhluk di 4 lokasi. Surga, bumi, di bawah bumi, dan di laut. Untuk memuji Bapa dan Anak Domba. Tampaknya lagu pujian kedua ini hanya dapat dinyanyikan ketika bumi ini dipulihkan ke dalam keselarasan dengan seluruh alam semesta. Karena hanya dengan demikian setiap makhluk di bumi secara spontan memuji Tuhan. Namun latar belakang Wahyu 5, nyanyian pujian yang luar biasa ini dikumandangkan sebagai tanggapan atas anak domba yang memegang gulungan penebusan. Roh Muad mengungkapkan di dalam Desire of Ages 832 sampai 835. Lagu itu dinyanyikan oleh penghuni sorga pada pengukuhan Yesus sebagai perantaraan dan imam besar. Ini mungkin mengacu pada bagian dari lagu pujian yang tergantung dalam ayat 11 dan 12. Karena Roh Nubuat menerapkan bahwa seluruh lagu pujian ini ada penobatan Yesus pada kedatangan kedua. Aplikasi ketiga oleh Roh Nubuat. Roh Nubuat berhubungan dengan Great Controversy halaman 662 sampai 674. Penobatan Yesus pada kedatangan yang ketiga setelah milenium. Penerapan keempat adalah untuk selanjutnya di dalam Testimony to the Church 368. Hari-hari kekekalan ketika orang-orang yang ditebus memberikan pujian kepada Bapa dan Putra. Konklusinya, pesan dari Wahyu pasal 5 adalah bahwa Kristus adalah anak domba yang disembelih, yang menghapus semua dosa. Dia yang layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan dan kemuliaan dan berkat. Dan dia yang layak menerima gulungan itu dan untuk membuka meterainya. Biarlah kita dapat memulaikan setiap hari. Memulaikan setiap hari kita dengan pujian dan seruan syukur kepada Dia yang telah menyelamatkan kita melalui darahnya. Saya ingin tutup dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami berterima kasih ya Tuhan. Karena kami berkesempatan mempelajari firman-Mu. Serta dapat mengertinya karena Engkau layak. Yesus layak menerima buku itu. Serta membuka meterai-meterainya. Dan kami bersyukur dapat menantikan hari kenyataan itu. Di mana kami dapat memandang Engkau. Muka dengan muka. Di dalam nama Yesus yang indah. Juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Ke Wahyu pasal 6, di mana kita menemukan bahwa pada hari penghakiman pelaksanaan Kristus akan berurusan dengan keadilan terhadap mereka yang telah meremehkan dosa dan telah menyesatkan orang lain. Setiap hari ribuan orang menanggung risiko hidup mereka untuk melindungi dan melayani sesama mereka. Mereka memiliki komitmen yang mendalam untuk keunggulan dan kerja tim. Dan ketika orang lain lari dari bahaya, mereka lari ke sana. Bahkan itu berarti pengorbanan pribadi. Bahkan jika itu berarti membuat pengorbanan tertinggi untuk orang lain. Mereka selalu siaga untuk melayani. Tidak peduli apa teman atau lawan.
Kita dapat belajar banyak dari petugas pemadam kebakaran ini. Banyak mereka adalah sukarelawan. Bahkan bagi mereka yang dibayar itu lebih dari pekerjaan. Itu adalah panggilan yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku, yaitu supaya engkau saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar. Ia memberikan nyawanya bahkan untuk musuhnya. Namun Rom 5 ayat 8 menyatakan juga, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, sesungguhnya pemikiran yang luar biasa. Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita meskipun kita bukan temannya. Seorang petugas pemadam kebakaran bersedia melakukan hal yang sama. Dia terus mempersiapkan misi berikutnya karena hidupnya sendiri dan kehidupan orang lain tergantung pada sesuatu, yaitu mereka harus berlatih dan berkualitas. Oleh karena itu, orang-orang yang sebagai sukarelawan, mereka harus dilatih dulu menjadi berkualitas. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa rajin melatih diri kita di dalam mendengarkan sabdanya. Inilah yang kita lakukan sekarang. Semoga berkat Tuhan menyertai kita selalu. Dan biarlah kasih karena Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Syukur terima kasih ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sehingga kami ini layak di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur di mana kami boleh mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah itu menjadi jalan kehidupan bagi kami. Setia di dalam Engkau sampai Engkau datang kembali. Karena Engkaulah yang telah memberikan diri-Mu untuk keselamatan kami. Dan Engkaulah yang layak membuka meterai itu sehingga kami dapat menjadi kenyataan tiba di kerajaan-Mu. Ya Tuhan, setelah pula kami sepanjang sore ini di dalam beristirahat yang baik, dan Engkau berkati kami, kita kembali semuanya, agar Roh-Mu itu bekerja di dalam hati kami, dan kami dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Engkau berkati pula perkumpulan ini, agar dapat menjadi satu contoh, satu jemaah yang bekerja bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehendak kami. Karena kami minta semuanya ini di dalam nama Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, Ya, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.